bersumpah aku akan membantu kalian. Sampai kapanpun kalian butuhkan, kalian panggil, aku akan selalu hadir. Bang Zain, kau tak tahu apa Bronto, kau orang baru gabung di Bangkitkan Ronggeng. Iya benar itu Mbak Cici. Siapa bilang? Ya Mbak saya. Apa Yang katanya? Ronggeng Barat. Katanya apa? Kau tak tahu Bronto, kau orang baru gabung di Bangkitkan Ronggeng. Yang Ronggeng para ante-ante duluan. Nah tuh. Sebutkan namamu, nama ibumu, aku akan rawang masa lalu. Aku bisa membaca masa lalu seseorang, namun aku tidak bisa membaca masa depan, karena masa depan itu adalah milik sang penguasa. Aku juga punya agama. Alhamdulillah ya sobat-sobat. Bronto Seno sebenarnya dia itu di agamanya cukup luar biasa. Aku tidak terlalu beragama, namun aku ngerti bahasa. Nah, ya alhamdulillah nih Bronto Seno mulai sedikit-sedikit agak terbuka sobat-sobat. Kau bisa menghargai adab Bronto, kau bisa menghargai semuanya Bronto. Dan para netizen juga ini kan tahu sebenarnya kamu tuh baik Bronto. Aku udah bilang, aku dulu baik, namun aku disakiti. Ya memang seperti itu Bronto. Kehidupan seseorang memang seperti itu Bronto. Tapi kalau bisa itu untuk motivasi kita Bronto. Banyak netizen ini yang sayang sama kamu Bronto. Di 318 mata memandang, dan tadi ada di 375 mata memandang, itu semua sayang sama kamu Bronto. Kau bilang sayang. Sayang itu ada berbagai kategori. Yang mana sayang untuk manipulasi, sayang yang tulus, bahkan ada sayang yang terpaksa juga ada. Kalian ini sayangnya untuk manipulasi supaya aku keluar dari naga ini dan kembali lagi supaya naga itu kan kalian mau kan? Kalau kalian bisa mengalahkan, aku bersumpah aku akan membantu kalian. Sampai kapanpun kalian butuhkan, kalian panggil, aku akan selalu hadir. Bang Zain, gini Bronto, kalau kamu memang udah tidak beraga, kalau kamu itu mati, ini posisi kamu gentayangan. Jika kau keluar dari raga itu dan sukma asli itu masuk ke situ, kita akan bareng-bareng doakan kamu supaya kamu ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang tempat baik. Siapa bilang aku gentayangan? Salah besar kau. Aku dulunya hidup, yang mana aku adalah tunggangan beliau yang terkuat. Kini dia sudah meninggal, dan ketika ada seseorang yang membangkitkan dan menyebut namanya, dan timbullah diri. Inilah aku. Walaupun aku bukan aslinya, sifat dia, sifat beliau, ya sifatku juga. Tingkah laku beliau, ya tingkah lakuku juga. Jadi jangan pernah kau bilang gentayangan. Tidak ada sejarahnya orang mati itu bergentayangan. Kalau ada yang menampak-nampaki mirip dengan wajahnya, itu tandanya tunggangan dia selama dia hidup. Nah, makanya kalau kamu sudah ngerti Bronto, keluarlah. Biarkan sukma itu yang masuk ke raga itu Bronto. Namun permasalahannya guru kau itu menyerangku bukan selama aku hidup, bukan. Aku memang sudah tidak berraga. Dia mengurungku dan memenjarakan di penjara yang terdalam dan sangat gelap. Tidak ada sedikit pun cahaya. Kau bayangkan berapa tahun itu. Disitulah timbulnya dendam. Kau tunjukkan sama aku.
Aku tantang kalian semua untuk menasehatiku. Dan menurutmu mana kata-kata tersebut yang bisa meluluhkan hatiku malam ini? Karena kamu jahat duluan Bronto. Ya gini loh sobat-sobat, dia tuh jahat dikarenakan diselimuti dendam. Sebelum kau memakan garam, aku sudah memakan garam terlebih dahulu. Bronto, kita hidup nggak ada yang sempurna. Untuk ini kita harus bisa mengkaji diri. Iya benar. Siapa yang bilang hidup sempurna? Aku pernah rupanya katakan aku hidupku sempurna. Hah? Ada rupanya. Salah kalian itu. Makanya jangan pernah menilai seseorang itu buruk. Itulah kamu tuh tadi nggak kau hanya menyimak dengan sisi negatifnya Bronto. Coba kau simak dengan sisi positifnya Bronto. Atas komen-komenan mereka ini Bronto. Itu loh. Kamu kalau nggak percaya Bronto, kamu boleh nih pegang kameranya Bronto, dan kamu kalau kamu bisa baca, kamu boleh Bronto, kamu baca ini. 1000 orang pun yang menasihatiku, jikalau ada yang menjelekanku, tidak segan-segan aku untuk menjelekanmu juga. Ngaca. Bener itu kuncinya ada sama orang-orang. Kau benci sama aku, di luar sana masih ada orang yang benci samamu. Jadi jangan pernah membenci seseorang. Tahu? Kesal kali aku malam ini. Kesal kali aku. Bahkan aku kalau mau berteriak, teriak sekencang-kencangnya asal aku tahu. Siap Mbak Cici. Ya, soal berhati-hati Mbak Cici. Nah itu ada juga nih yang berkata, Bronto Seno saudaraku, sejatinya baik kembalilah baik tuh. Baliska. Bahkan orang sekarang itu banyak yang menjatuhkan dirinya. Pasti yang ngajari ya adalah guru. Contohnya gini, dia pernah belajar di macam-macam banyak guru. Ada kurang lebih dari 8 guru. Namun ketika dia mendapatkan ilmu yang lebih sempurna, guru yang lamanya itu dilupakan, bahkan dijelekkan. Aku tidak pernah. Bahkan aku ketika menuntut ilmu, guruku yang pertama adalah guruku. Guruku yang kedua adalah guruku. Jadi aku tidak pernah menjatuhkan mereka dan tidak pernah mengkhianati. Siap Mistaja. Beda dengan kasusku dengan Solepati. Solepati adalah perompak menurutku. Dia adalah, menurutku dia itu seperti pemberontak. Yang mana dia itu tidak suka dengan akal hal sifatku seperti ini. Namun tidak salah kan aku mematahkan kakinya. Seperti itu. Keputusanku tidak bisa diganggu-gugat. Ingat itu. Ya, toh kamu tuh telah salah mengambil tindakan hingga kau mematahkan kaki seseorang. Suruh siapa dia mengikut campur urusanku? Aku tidak suka ada seseorang yang ikut campur urusanku. Namun dia tidak pernah mengetahui permasalahanku di mana. Menilai hanya Bronto Seno adalah orang yang sangat sadis. Kau tidak tahu permasalahanku gimana? Coba kau dapati dulu. Kau pelajari dulu permasalahanku. Baru kau bisa menilaiku seperti itu. Ini benar tuh sahabat-sahabat, kita jangan sampai terpancing ya. Karena apa yang dikatakan kakek Soleh itu benar adanya. Ajarkanmu untuk bersahabatan. Namun dia berkata denganku beda. Ketika aku mendorong besinya, dia terjatuh dan patah. Apa kata dia? Aku bersumpah dan aku tidak akan pernah memaafkan. Dia masih dendam kepadaku. Ya benar itu, dia memiliki masa yang kelam, Banur. Tidak ada seseorang yang bisa benar-benar sabar kecuali Nabi Muhammad.
bisa mengikuti, namun kita bisa melakukan apa yang tidak dia lakukan. Contohnya kemaksiatan, contohnya seperti kudendam, seperti itu. Kita tidak akan sanggup untuk mengikutinya, hanya saja kita sanggup untuk mencontohnya seperti itu. Jadi jangan pernah kalian itu lagi argumen dengan aku tahu segalanya, namun aku jikalau tidak tahu, aku tidak bilang tidak tahu. Jadi kalian itu jangan pernah menceritakan, apalagi kalian mengganggu Ronggeng. Kamu banyak. Bronto, mesti gimana lah netizen Sini ini kau. mendapatkan. Dekat. Sini aja Bronto, Eh, sini udah cukup Bronto. aku dengar Oke. ada Ronggengku dipermainkan ya. Jangan sampai aku ke sana. Jika menurutmu ada yang mempermainkan Bronto, kamu hadir aja Bronto. Apa kau bilang? Hadir. Kau hadirkan aja Bronto, hadirlah kau ke sana. Kau ingin melihat aku menghajar kesatria? Hah? Saya tidak ingin melihatmu mengajar para kesatria, Lantas apa? tapi saya ingin kamu tuh tahu betapa egoisnya para ronggengmu itu Bronto. Kau bilang Ronggengku egois. Aduh. Ah! Lalu bagaimana sayembara yang kita buat? Bisakah kau membacanya? Benar itu. Itulah makanya kita sebagai umat manusia itu harus menurunkan sifat egois kita dan sifat ingin menguasai. Itu semua adalah sifat iblis. Ini adalah sahadat setan. Kenapa kau beritahu kami kalau itu sahadat setan Bronto? Tentu mereka juga punya sahadat. Iya, iya, tetapi kan nggak mungkin diberitahukan banyak orang seperti ini. Sahadat setan itu nggak perlu. Bagi umat Islam itu nggak perlu. Kau dengar? Di dalam sini kita ada Waalaikumsalam Mbak Saliman Bijang. yang mana raja dari sejarah raja, namun bukan penguasa. Ketika kau megang satu lembar mantra ini, kalau kau mukul Ronggeng, jatuh Ronggeng itu. Bahkan setan yang kau hantam pun bakal tumbang. Tapi sebenarnya aku nggak mau mukul Bronto. Alah, jangan munafik. Saya nggak mau memukul Ronggeng. Kayak kesatria yang lainnya, kau suka kan mempermainkan Ronggeng. Apa mau? Saya tidak ada Bronto. Maumu apa? Sebenarnya itu waktu kita sayembara semalam ingin menyerang Ronggeng. Saya itu nggak mau menyerang. Tapi kan engkau yang memaksa untuk sayembara ini. Sebenarnya saya itu nggak tega Bronto. Tandanya aku tuh mengajarkan kau tuh supaya kamu tuh mengerti, supaya kamu tuh lebih pintar, bukan untuk pintarin. Itu adalah sebuah pemanasan. Sedikit banyaknya aku telah mengajarimu. Jikalau ada orang yang ingin berguru dengan aku tidak akan pernah menghindar. Namun kalau aku sudah memberi keputusan aku tuh mengajarimu, baru aku mau. Aku tidak mau terulang kembali. Yang mana dulu murid-muridku banyak yang mengkhianati. Ketika aku udah pintar, ketika dia udah pintar, namun dia telah menjatuhkanku di banyak orang, aku tidak suka seperti itu. Bahkan aku ikhlas memberi ilmu itu kepada dia. Kamu bisa sadar saat ini Mas. Apa Bronto? Bukankah selama ini yang kau rasakan seperti itu Bronto? Apa? Apa? Banyak murid-murid yang telah kau ajari. Setelah dia bisa,
Apa? Apa kau dianggap? Aku tidak peduli itu. Apa kelebihanku? Aku bisa memberikan kepada seseorang. Aku tidak ingin dipandang banyak orang itu baik. Bahkan aku lebih suka seperti ini. Bagus. Jangan salah. Tenang aja ya, Syuhada. Saya masih bisa menjaga diri. Memang gitu memang Brontoseno. Kalau bisa hal yang menyangkut dengan agama seperti kita bersedekah, bersolawat, jangan ada yang pernah tahu. Aku tidak akan pernah melarang seseorang bersedekah, berselawat. Aku tidak akan. Nah, itu bagus. Bahkan aku tuh sangat menghargai. Bagus. Namun bagiku perompaklah yang telah mempermainkan ronggengku. Kau tahu, seseorang perompak itu harus dibunuh. Dia itu pengkhianat. Kalau tidak, dia itu makin berkembang biak. Dia tergantung dengan perompak sebagai apa. Dia kalau perompak sebagai perampok, itu mungkin bisa kau hakimi seperti itu, Bronto. Tapi kalau perompak hanya ingin menggunakan keadilan dan kebenaran, menyebarkan agama yang cukup baik, itu nggak perlu, Bronto. Permasalahannya itu bukan itu yang disebabkan. Dia telah mempermainkan ronggengku. Aku tidak suka. Intinya kan hanya ingin menobatkan seorang ronggengmu yang kau dulu dapatkan dari gadis desa, yang ratumu dulu dapatkan dari gadis-gadis desa. Aku tanya samamu. Kau kenapa senang ketika kamu tuh banyak yang dukung? Kenapa kau bertanya seperti itu, Tentu. Bronto? Kenapa kau merasa sangat bersyukur ketika ada seseorang yang memberi? Bronto, saya jika banyak yang mendukung saya bersyukur dikarenakan masih ada orang yang sayang dengan saya dan juga kamu, Bronto. Namun kenapa tidak ada orang yang sayang kepadamu? Ada, Bronto. Siapa? Semua netizen ini Itu hanya perkataan omongan, bukan fakta. sekarang gini, Bronto. Kau selama ini kau ingin diserang dengan energi mereka, tapi kalau ada doa yang khusus untuk warna itu muncul dan kau tidak terserang, tetapi kau merasakan kebahagiaan, mau nggak kau secara alami dan secara waras kau itu sujud syukur? Aku tidak pernah merasakan itu. Yang aku ingat ketika ada serangan seperti itu, yang aku alami adalah sakit hati. Aku ingat ronggengku diserang seperti itu. Itu aku ingat. Kau hanya mengingat saat diserang, tapi jika kau pahami, kau akan merasakan begitu nikmatnya keindahan. Kau beri contoh kepadaku jika kau mendapatkan seperti itu, bagaimana bersyukurmu di depanku. Aku akan mengikutimu. Kau tidak lihat tadi begitu saya mendapatkan dari Bapak Nur Samsujak, dikasihnya saya warna kuning itu, saya bersolawat. Hanya dengan cara itu yang bisa saya lakukan. Aku hanya baik kepadamu karena kau selalu mengikuti. Aku tidak akan pernah baik kepada siapapun kecuali kau di sini. Gini, Bronto. Oke. Tapi kau jangan serang para kesatria, Bronto. Para kesatria itu sama seperti saya. Kau tidak pernah menyerang ronggengku tanpa aku suruh. Tahu nggak? Jadi kamu Mereka itu menyerang ronggengku secara sengaja, bahkan dipermainkan demi untuk kebahagiaan tuh. Apa tuh? Netizen kau tuh. Hah? Apa nggak bangsat itu potensial? mungkin mereka udah terkadung jengkel ya, Bronto. Tetapi di dalam sisi baiknya orang itu,
orang itu sebenarnya kasihan, ingin menobatkan dan ingin mereka itu kembali kepada keluarganya, Bronto. Seseorang yang dirasuki ronggeng itu bakal aman, tidak ada berani yang bertindak kepadanya, bahkan dia memiliki ilmu. Benar, tapi mereka itu menjadi sadis. Seandainya orang tua mereka itu yang datang dan jumpa, "Hai anakku," lalu tiba-tiba ditikam, itu gimana, Bronto? Tidak akan mungkin kalau tidak diajarinnya. Astagfirullah. Seperti aku juga. Aku sudah bolak-balik melontarkan kata-kata, "Jikalau kau baik kepadaku, aku bisa lebih baik kepadamu." Tapi apakah itu bisa diterapkan dengan ronggengmu, Bronto? Tentu bisa. Selama ini ronggengmu asal bertemu dengan seseorang pasti dimakinya. Karena dia itu telah dijolimin ataupun dikhianati ataupun dipermainkan. Jadi jangan salah, kau sentuh aku sentuh kau. Itu aja, Bronto. Kita biar sama-sama dingin ya kan, biar kamu nggak panas. Kita sholawatan dulu aja, kita yasinan dulu aja. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassala bismillah wa bi'adi rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassal bismillah wa bi'adi rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kamu tahu perasaan Aku pernah dengar. itu sering dikumandangkan setiap ada perwiritan ataupun zikiran di rumah-rumah Bronto Seno ataupun di musola-musola, masjid-masjid. Tentunya kami dulu terlebih dari namun seseorang itu tidak pernah memandang akan hal kebaikan. Kebaikanku selalu dijatuhkan kepada seseorang. Keputusanku tidak pernah didengarkan kepada seseorang. Bahkan tindakanku tidak pernah dihargai orang. Makanya aku seperti ini. Oke Bronto. Nah, seandainya nih, ini tadi dari Mbak Nur ya. Mbak Nur, terima kasih sarannya Mbak Nur. Ini kita sampaikan aja ya Mbak Nur ya. Coba kalau seorang ibu, adikmu ataupun adik dari kamu tuh atau adik perempuan itu diculik begitu lamanya dan dijadikan ronggeng ataupun iblis seperti ini, itu gimana perasaanmu, Bronto? Aku tidak memiliki saudara. Aku tidak memiliki adik. Namun adikku adalah kembaran. Aku memiliki kembaran. Kembaranku juga memiliki sifat seperti ini. Ketika dihadir, dia bakal lebih sadis dari ini.
Jangan dendam Broto, nanti kamu rugi sendiri, nggak akan puas. Iya. Aku tidak masalah rugi, karena tidak ada seseorang yang bakal bisa melihatku lagi ketika aku keluar dari ini. Alam kita berbeda. Alamku adalah ketentraman. Alamku adalah gaib. Yang mana gaib adalah cinta damai. Jangan pernah coba-coba untuk menyentuhnya sedikit. Ketika satu kali disentuh, maka berperanglah terjadi. Seperti itu. Jadi kamu ini sebenarnya, alam kamu itu sebenarnya seperti udah di alam barza. Benar kamu itu Broto? Alamku gaib, tidak terlihat. Benar. Namun ada seseorang spiritual yang bisa menembus alam gaib, yaitu gurumu. Gurumu bisa meraga sukma masuk ke alamku sehingga mengalahkanku. Seperti itu. Ada 12 orang yang seingatku masuk ke alamku. Yang mana aku telah menyekap para tunggangan gurumu. Dan aku ikat kakinya. Dan tidak bisa berjalan. Udah, sekarang kita berdamai aja. Aku tidak suka damai. Turunkan bendera perang itu Broto. Oh. Dendamku belum terbalaskan. Kalian aja belum mampu untuk membuat hatiku terharu dan membuat hatiku sedih. Sudah berapa puluh tahun aku tidak pernah merasakan yang namanya nangis. Karena aku dulu sudah sering menangis sehingga aku cukup bosan. Tidak ada lagi air mata yang ingin aku jatuhkan. Sehingga aku itu tidak bisa merasakan menangis lagi. Broto, sejatinya lelaki itu bisa menjatuhkan air mata hanya di dua sisi Broto, yaitu di sisi pertama saat ibu kita atau orang tua kita itu merasakan sakit, dan yang kedua di saat kita kehilangan beliau. Aku sudah mengalaminya. Jadi apa lagi? Kesedihan itu udah lewat. Buat kesedihan baru.